Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 2. Nantinya kita akan mempelajari tentang rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem, membuat teks non-fiksi. Nah, non-fiksi itu yang bersifat nyata, teman-teman. Ada datanya, jelas. Nah, seperti itu yang dinamakan dengan non-fiksi tentang suatu ekosistem. Lalu mengenal tarian daerah dan propertinya. Apakah sayuran pagimu hari ini? Adakah di antaramu yang sarapan dengan telur ayam? Lezat bukan? Salah satu manfaat sarapan adalah memberi energi bagimu untuk beraktivitas pada hari itu. Telur merupakan salah satu makanan protein yang sangat berguna bagi kesehatan tubuh. Tahukah kamu berasal dari manakah telur yang kamu makan setiap harinya? Dari manakah kita mendapatkan telur ayam? Nah, mari kita bahas. Kamu tentu tahu ayam menghasilkan telur yang bermanfaat bagi manusia. Ketika kita memakan telur ayam saat sarapan, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Lalu, dari manakah ayam mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Nah, ayam itu dapat tumbuh atau dapat bertelur ketika mendapat makanan. Makanannya apa? Bisa jagung, bisa padi, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada rantai makanan, teman-teman. Kita mendapat tugas untuk menjelaskan tentang rantai makanan ini pada halaman 61 yang paling atas. Kita jelaskan. Nah, kan di sini ada ada padi, tikus, ular, elang, dan juga pengurai atau jamur. Nah, padi itu sebagai apa? Tikus sebagai apa? Nah, di sini kalian bisa menuliskan cukup padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen satu. Nah, seperti itu. Atau mungkin kalian tulis lengkap beserta alasannya. Kenapa sih padi disebut sebagai produsen? Karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Kenapa sih tikus disebut konsumen satu? Karena tikus memakan padi untuk memperoleh energi. Nah, seperti itu ya. Ini ada pada halaman 61 yang paling atas. Apa yang dimaksud aliran energi pada sebuah rantai makanan? Nah, aliran energi adalah perpindahan energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dari peristiwa makan dan dimakan pada suatu rantai makanan. Kalian bisa menulis dari sini saja ini sudah benar. Namun ketika kalian ingin menulis semuanya itu lebih baik sekali. Adakah hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi? Ada, karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dan dimakan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. Tikus memakan padi untuk kebutuhan hidupnya, untuk menunjang hidupnya, untuk bertahan hidup. Jelaskan peranan produsen penting dalam sebuah rantai makanan. Produsen pada gambar tadi adalah padi. Nah, di sini Kak Wafik tulis lengkap. Ketika kalian ingin menulis sampai sini saja itu tidak apa-apa. Namun ketika kalian ingin menulis semuanya itu lebih baik, teman-teman. Nah, kenapa produsen itu dinamakan dengan kenapa padi dinamakan dengan produsen? Karena dapat memproduksi makanan sendiri. Rantai makanan pada puncaknya disebut konsumen puncak. Nah, konsumen puncak ini biasanya yang ganas, teman-teman.
Misalnya saja seperti harimau atau mungkin singa, hiu dan lain sebagainya. Apabila konsumen puncak, apa yang akan terjadi pada konsumen satu dan konsumen 2? Nah, ketika konsumen puncak itu tidak ada, maka konsumen satu akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena dimakan terus dengan konsumen 2. Sedangkan konsumen 2 itu tidak ada yang memakannya. Jadi konsumen 2 itu jumlahnya bertambah. Sehingga konsumen satu terancam punah. Nah, kurang lebih seperti itu. Misalnya saja di sini Kak Wafik perumpamakan dengan tikus. Nah, pada gambar 60 itu ya, Kak Wafik jelaskan sedikit saja. Tikus itu kan sebagai konsumen satu, ular sebagai konsumen 2, sedangkan elang itu sebagai konsumen puncak. Nah, ketika tidak ada elang, otomatis ularnya akan banyak sekali ya. Tidak ada yang memakan ular, ularnya berkembang biak dengan hebat. Lalu ular kan membutuhkan makanan, ular mencari tikus sebanyak-banyaknya, sehingga tikus di situ akan berkurang jumlahnya. Populasinya akan berkurang. Itu penjelasannya. Lalu pada halaman 62 di sini kalian mendapat tugas lagi teman-teman. Apa tugasnya? Yaitu buatlah sebuah rantai makanan yang terdiri atas satu produsen, 4 tingkat konsumen dan 1 pengurai. Misalnya di sawah teman-teman ya. Nah, ini ada satu produsennya yaitu padi, 4 tingkat konsumen. Nah, konsumen 1 ini belalang, konsumen 2 ini katak, konsumen 3 ular, konsumen 4 itu elang. Jadi ada 4 konsumen ya, dan 1 pengurai. Di sini Kak Wafik tidak tulis pengurainya, kalian bisa menulis sendiri pengurai ya, pengurai di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Pengurainya bisa jamur atau apa gitu ya, kalian bisa tulis di sini pengurai. Pengurai atau kalian gambar jamur seperti itu. Ini Kak Wafik kurang ya. Kalian bisa menambahkan sendiri tulisan pengurai di sini di samping elang ya. Ini bisa kalian gambar pada halaman 62 ya. Lalu di sini ada percakapan antara Udin dan Beni. Mereka mendapat tugas untuk menceritakan karangan non-fiksi tentang ekosistem. Nah, ekosistem apa yang dimaksud? Di sini kalian mendapat pilihan. Kalian bisa menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan elang atau belalang ini teman-teman. Yaitu ya, belalang sepertinya. Belalang, lalu kambing dan juga paus. Lalu kalian dapat menggunakan kata-kata ekosistem laut, ekosistem sawah, ekosistem padang rumput, produsen, mangsa. Nah, di sini kalian bisa memilih salah satu teman-teman. Misalnya ya, Kak Wafik akan tulis, Kak Wafik di sini memilih ekosistem padang rumput. Nah, di sini kan ada kambingnya. Tadi kan juga ada gambar kambing. Jadi boleh ya. Ini karangan non-fiksinya bisa kalian tulis pada buku tulis kalian masing-masing. Kenapa? Karena pada buku tematik kalian tidak disediakan kolom untuk menulisnya. Ini cerita non-fiksi karangan Kak Wafik. Gambar di samping adalah ekosistem padang rumput. Rumput menjadi produsen. Kenapa rumput menjadi produsen? Karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Kambing menjadi konsumen tingkat 1. Kenapa? Karena kambing itu hewan herbivore atau herbivora, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan. Lalu singa sebagai konsumen 2 karena singa itu hewan karnivor atau karnivora. Itu adalah pemakan hewan lain. Nah, lalu suatu ketika singa itu mati teman-teman. Ketika singa mati, lalu muncullah pengurai atau jamur.
Nah, di situ jamur akan memberikan zat-zat atau pupuk bagi tanaman. Begitu seterusnya. Nah, seperti itu ya alur perputarannya. Nah, lalu di sini eh, selain kalian juga mempelajari tentang ekosistem, ada yang unik loh teman-teman dari hewan-hewan tersebut. Ada beberapa hewan yang memiliki tanduk. Nah, tanduk itu biasanya menginspirasi orang-orang untuk membuat tarian pada zaman dahulu. Nah, jadilah beberapa tarian dengan menggunakan properti atau menirukan sesuatu, misalnya dengan menirukan tanduk hewan. Nah, tari tradisional Caping Gacak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja, mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari juga mengenakan caping. Caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. Nah, di sini caping berguna sebagai properti tari atau sesuatu yang menguatkan tari tersebut agar terlihat sama dengan apa yang diinspirasikan. Lalu ada tari Alang Babega dari Sumatera Barat, dari Minangkabau lebih tepatnya. Merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Properti tari bisa jadi berbeda antara satu tarian dengan tarian yang lain. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri tarian tersebut. Bahkan beberapa properti tari dijadikan sebagai nama bagi tarian tersebut. Misalnya, payung yang digunakan dalam tari payung, camping yang digunakan dalam tari caping ngacak. Nah, seperti itu ya. Lalu, kalian mendapat tugas untuk melengkapi tabel ini, nama tarian dan propertinya. Kan banyak sekali di Indonesia tarian-tarian daerah ya. Kalian bisa menyebutkan di sini tari piring, propertinya piring, kuda lumping, propertinya kuda-kudaan. Di Jawa Timur itu ada tari reog Ponorogo. Nah, itu propertinya bisa menggunakan seperti topeng tapi besar sekali. Nah, itu kalian juga bisa menulisnya di sini. Ini ada pada halaman 65, teman-teman. Menurut pendapatmu, apakah properti tari yang digunakan memperkuat pesan yang disampaikan lewat tarian? Ya, jelas teman-teman. Properti itu dapat mempertegas gerakan penari sehingga amanat atau cerita dapat ditangkap oleh penonton dengan baik. Sebutkan tarian yang menggunakan lebih dari 2 properti. Misalnya saja tari serimpi, tari angkuk, tari kacet papatai. Lalu ayo berlatih pada halaman 65 yang paling bawah. Apakah peranan produsen, konsumen, pengurai dalam sebuah rantai makanan? Produsen sebagai makanan atau pemberi energi bagi konsumen. Sedangkan konsumen itu pemakan produsen. Pengurai itu mengurai zat-zat pada konsumen yang telah mati agar dapat masuk ke dalam tanah dan dimanfaatkan produsen sebagai makanan.
Menurutmu apa sajakah yang dapat mengganggu rantai makanan? Nah, ada musim, bencana alam, ataupun faktor manusia. Misalnya saja, di suatu daerah manusia tersebut membuka lahan besar-besaran, atau mungkin manusia tersebut menebang hutan secara besar-besaran. Nah, itu kan akan berdampak pada hewan-hewan tersebut, hewan-hewan di sekitar situ. Nah, akan berdampak pada rantai makanan. Apakah yang dimaksud dengan properti tari? Berikan contohnya. Properti tari adalah segala perlengkapan tari yang digunakan untuk mendukung pertunjukan tari. Ada banyak sekali contohnya. Ada penutup kepala, topeng, piring, selendang, senjata. Nah, seperti itu. Pelajaran penting apa sajakah yang kamu dapat hari ini? Saya telah mempelajari sumber energi pada makhluk hidup, rantai makanan, pengertian tari daerah, dan propertinya. Pertanyaan apa sajakah yang belum terjawab? Tidak ada misalnya. Saya sudah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. Misalnya saja seperti itu ya. Lalu sikap apa yang kamu kembangkan pada hari ini? Sikap cinta dan peduli terhadap alam. Cinta budaya tari, cermat, teliti, dan mandiri. Misalnya saja seperti itu. Kak, saya mau tulis seperti ini, tidak seperti Kak Wafik. Boleh, kalian bisa menulis sesuka hati kalian. Di sini Kak Wafik hanya sekedar membantu. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.